Yo, halo! Kali ini ada handphone yang layarnya itu unik dan digabungin sama teknologi zaman sekarang. Ya, jadi ini adalah Bigme Hybrid, sebuah smartphone yang pakai layar e-ink atau disebut juga layar kertas elektronik. Wah, jarang-jarang kan? Oke, biar nggak penasarin, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama dapat unit handphonenya, ditaruh dulu. Terus ada kertas semacam panduan singkat yang berbahasa Inggris sama Cina. Lanjut dapat SIM ejector yang bentuknya itu kayak gini, mirip kayak disleting gitu ya. Dan udah, ternyata nggak ada apa-apa lagi, berasa beli handphone batangan nih. Ya, jadi ini aja yang ada di dalam box dari Bigme Hybrid. Lanjut, cek unitnya. Oke, jadi penampakan handphonenya kayak gini. Saya dapetnya tuh yang warna hitam, tapi kayaknya emang cuma ada warna hitam sih. Di variannya itu adanya jenis dari layarnya, ada yang black and white, dan ada juga yang color atau berwarna. Tapi semuanya sama-sama pakai jenis layar e-ink. Dan untuk harganya, Bigme Hybrid ini mulai dari 249 US dollar atau sekitar 3,7 jutaan rupiah. Nah, buat yang mau beli, bisa cek linknya di deskripsi ya, siapa tahu lagi ada promo. Dan buat yang masih penasaran, yuk lanjutkan videonya. Di bagian depannya ini ada layar berukuran 5,84 inch yang udah muncul tulisan kayak gini. Tapi sebenarnya ini kondisi mati ya, dan bukan tempelan juga. Di atasnya ini ada kamera 5 megapiksel dan earpiece yang sekaligus jadi speaker utama. Kalau di bawahnya ini kosong ya. Di bagian sisi kanannya ada tombol power dan tombol pengatur volume. Di sisi bawahnya ada mikrofon dan lubang USB Type-C. Di sisi kirinya, ini ada tombol function yang bisa di-custom. Dan ada SIM tray yang bentukannya itu kayak gini. Ada tempat buat nano SIM dan micro SD. Nah, kalau di sisi atasnya ini kosong ya. Untuk di bagian belakangnya, ada kamera 13 megapiksel, lampu flash, dan tulisan Bigme yang agak samar. Soalnya untuk bagian belakangnya ini ada motif ala kulit jeruk gitu, agak keset. Enak sih buat digenggam, apalagi masih ngebulet gitu tepiannya. Terus bahannya ini masih plastik ya, kerasa ringan dan masih cukup solid. Cuma memang untuk dimensinya ini dengan layar 5,84 inch termasuk cukup gede loh. Karena untuk bezel samping layarnya ini termasuk tebel untuk zaman sekarang. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Maksudnya gimana ya, kan udah nyala nih. Ya pokoknya bisa masuk ke menu lah. Dan yes, berubah nih tampilannya. Ya, jadi inilah tampilan awal dari Bigme Hybrid. Ini yang varian layar berwarna ya, tapi tetap ini e-ink, bukan layar biasa. Coba masuk ke setting, sistem, baut. Nah, untuk OS-nya ini ternyata pakai Android versi 11. Terus prosesornya octa-core 2,3 GHz, RAM-nya 6 GB, dan storage-nya ini yang tersedia sekitar 104 GB dari total 128 GB. Kalau RAM-nya ini sisa sekitar 4 GB-an ya. Untuk info spek lainnya ntar coba diulik-ulik lagi deh. By the way, tampilannya emang simple ya, dan sedikit banget nih aplikasinya. Rombongan Google aja nggak kelihatan batang hidungnya. Bahkan aplikasi Android yang biasa ada, di sini nggak ada. Tapi untuk Play Store-nya ini udah ada ya, jadi aman lah tinggal cari-cari di situ. Iya, ini kan ada kameranya ya. Saya penasaran nih, hasilnya bakal kayak gimana ya? Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari Bigme Hybrid. Kalau lihat dari layarnya sih, ini hasilnya nggak aneh ya. Tapi nanti kalau misalnya udah dimasukin ke komputer sih ya, jadi biasa aja gitu gambar videonya. Kalau menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Bigme Hybrid ini sebenarnya baru-baru rilis beberapa bulan lalu di tahun 2024 ini. Tapi jujur aja, saya baru tahu merek Bigme ini. Merek ini asalnya dari Cina dan udah ada dari tahun 2008.
fokusnya ngejual produk yang menggunakan layar e-ink. Misalnya kayak tablet, handphone kayak gini, sampai monitor juga ada. Tapi kalau yang handphone kayaknya baru yang seri hybrid ini deh. Handphone ini daya tariknya memang pada layar, yang menggunakan teknologi electronic ink atau biasa disebut e-ink, yaitu teknologi layar yang niruin tampilan tinta di atas kertas. Jadi tampilannya itu mirip-mirip kayak koran, enak buat dibaca-baca. Biasanya yang pakai layar kayak gini tuh tablet ya, buat dijadiin e-reader. Dan jarang banget yang bentuk dan fungsinya sekaligus handphone kayak gini. Nah, layar e-ink itu emang kelebihannya ada di tampilannya, yang lebih adem buat mata. Jadi enak buat baca lama-lama. Terus lebih hemat daya juga, soalnya layar ini tuh makan daya kalau tampilannya berubah aja. Tapi biasanya, layar e-ink tuh punya refresh rate yang rendah banget, dan sering ghosting atau ada bayang bekas dari gambar atau tampilan sebelumnya. Nah, kerennya, di Bigme Hybrid ini ada beberapa teknologi yang dipatenin untuk masalah tersebut, yaitu Automatic Ghosting Removal. Jadi si bayang-bayang tampilannya itu bakal bisa lebih cepat hilang dan nggak terlalu banyak nampak. Walaupun nggak sepenuhnya bakalan kayak layar LCD biasa ya. Terus ada fast refresh. Jadi walaupun ini layar e-ink, tapi refresh rate-nya itu bisa sampai 21 fps. Buat scroll-scrollnya jadi lumayan ya, ngurangin patah-patahnya gitu. Bahkan bisa buat nonton video nih, tapi berasa kayak nonton di TV jadul gitu ya. Paling enak emang buat baca-baca aja deh. By the way, untuk layarnya ini juga ada beberapa mode yang bisa disesuaikan, atau ada manajemen algoritmanya gitulah. Jadi selain default, ada mode buat baca-baca semacam majalah, komik, ada yang buat nonton video, atau bisa juga disesuaikan sendiri pengaturannya. Terus karena unit saya ini berwarna, jadi ya nggak sekedar hitam putih aja tampilan layarnya. Walaupun dari segi warnanya emang pucat, kayak diwarnain pakai pensil warna gitu, dan kelihatan agak rendah resolusinya. Nah, kelebihan lainnya, layar e-ink ini kalau di sekitar cahaya yang terang atau di bawah terik matahari sekalipun, itu tampilannya malah bakalan kelihatan jelas banget. Dan sudut pandangnya juga oke. Tapi kalau di tempat yang gelap, malah nggak kelihatan. Kebalikan dari layar biasa ya, mirip kayak di GBA klasik gitulah. Nah, kalau menurut saya, yang sangat disayangkan itu di bagian kaca layarnya. Kenapa malah dijadiin glossy? Coba aja dibikin tekstur halus yang doff atau anti-glare gitu. Jadi bakal mirip-mirip kayak buku dan lebih kerasa e-inknya. Untuk spesifikasinya, handphone ini menggunakan MediaTek P35, octa-core 2,3 GHz, RAM-nya 6 GB, internal 128 GB, GPU-nya PowerVR Rogue GE8320, layarnya 5,84 inch HD, jaringannya 4G, baterainya 3300 mAh, dan OS-nya Android versi 11. Ya, pada dasarnya Bigme Hybrid ini memang handphone, bukan cuma e-reader yang bentuknya kayak handphone. Soalnya di sini ada fitur selulernya juga, bisa pakai SIM card, bisa buat SMS-an, teleponan, internetan, ada WiFi, ada GPS-nya juga, pokoknya kayak smartphone lah. Apalagi ini menggunakan OS Android dan udah ada Play Store-nya, jadi lebih puas karena bebas buat install dan pakai aplikasi populer kekinian. Yang penting masih sesuai speknya ya. Kalau dibilang speknya rendah banget, ya sebenarnya masih oke sih. Soalnya dengan layar e-ink gini masa iya mau buat gaming atau kebutuhan yang berat gitu kan. Tapi ya masih bisa sih kalau mau dipaksa gaming juga. By the way, UI dari handphone ini emang kelihatan simple banget ya. Saking simpelnya, aplikasi bawaan itu dikit banget. Tapi secara tampilannya ini masih cukup oke, rapi, dan cocok lah dengan layar e-ink. Settingan bawaan awalnya emang gak banyak, tapi ternyata dapat update sistem ke versi 4.7.8, di mana ada beberapa tambahan settingan Android yang asli, tambahan fitur dan perbaikannya. Untuk fitur unggulan lainnya, di sini ada real time speech to text buat ubah suara jadi catatan gitu. Terus udah ada Bigme GPT 4.0 AI Assistant buat chat, nanya-nanya, sampai dibikinin gambar sama AI. Tinggal ketik aja nih deskripsinya. Tombol sebelah kirinya ini juga bisa dikostumisasi dari single, double, dan long press-nya buat berbagai macam fungsi, kecuali buat buka aplikasi ya. Dan ngomongin tombol, saya kurang suka nih sama penempatan tombol power yang ada di atas tombol volume. Jadi agak susah ngejangkau dan kadang ketuker gitu ya. Terus nggak adanya lubang jack audio juga untuk sebuah perangkat semacam ini jadi kekurangan sih kalau menurut saya.
Nah, secara bawaan sebenarnya udah ada aplikasi buat baca-baca, yaitu Kindle. Tapi kita masih bisa nih install berbagai aplikasi sejenis macam Wattpad, Webtoon, dan sebagainya. Bahkan mau install sosmed pun bisa ya, macam Instagram, WhatsApp, atau YouTube juga bisa nih. Terus untuk tampilannya ini bisa diubah di bagian screensaver-nya. Jadi kondisi ketika layarnya kekunci atau kalau di handphone biasa layarnya itu mati. Kalau di handphone ini kan tetap nyala ya. Di sini pilihannya ada gambar yang bisa dipilih sendiri, ada tampilan kegiatan terakhir dari handphonenya, tulisan default Bigme, dan waktu. Yang di dalamnya ada jam, notif, dan kalender yang bisa di-set juga intervalnya. Cuma sayangnya, menurut saya sistemnya ini masih kurang optimal. Misalnya kadang icon aplikasi di home screen itu tiba-tiba hilang, terus kadang suka force close pas buka aplikasi, dan notif juga kadang nggak masuk gitu. Ya, semoga aja beberapa kekurangannya itu bisa diperbaiki di update-update selanjutnya ya. Terus dari pemakaian baterainya juga yang saya rasa masih kurang begitu memuaskan nih. Standby-nya bisa sekitar 4 hari dengan interval layar 1 menit. Sedangkan untuk ngecasnya dari 10% sampai full itu sekitar 3 jam. Lumayan lama ya, karena dari infonya maksimal inputnya itu cuma 8 watt. Bigme Hybrid ini menurut saya punya potensi yang bagus, khususnya buat yang suka baca-baca buku elektronik gitu. Terus nggak mau ribet bawa perangkat tambahan karena udah dijadiin satu sama handphone. Untuk kebutuhan e-reader ini bisa lebih puas ya, karena pakai OS Android, bisa install aplikasi lain, banyak fitur, terus secara speknya sebenarnya udah lumayan, tapi lebih tinggi lagi bakal lebih baik. Ya semoga beberapa kekurangan di sistemnya tadi bisa diperbaiki dan ada distributor resminya di Indonesia, biar gampang dan bisa lebih murah nih. Oke, jadi itulah handphone dengan layar mirip tinta di atas kertas atau e-ink, yaitu Bigme Hybrid. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.